Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan tafsir Bismillahirrahmanirrahim dari tafsir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pembahasan lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala dari sisi lughah. Dari sisi bahasa, beliau al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membahas lafdzul jalalah Allah dari sisi bahasa, apakah dia adalah mushtaq atau jamid. Mushtaq yakni terpecah dari kalimat yang lainnya, ataukah dia adalah kalimat yang baku yang tidak terpecah dari kalimat yang lainnya. Setelah kemudian kita jelaskan bahwa yang rajih adalah mushtaq, kalimat yang terpecah dari kalimat lain. Kemudian na'am barakallahu fikum, para ulama membahas perselisihan tentang asal daripada ishtiqaqul kalimah. Asal daripada ishtiqaq al-kalimah, asal pecahan daripada kalimatnya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Allah taala, setelah beliau menyebutkan ucapan Ar-Razi, wa qila, ada yang mengatakan lafdzul jalalah Allah adalah berasal dari kalimat alihaya lahu, dan ini yang wallahu alam bisawab, seingat saya ini yang ditarjih oleh sahib kitab Fathul Majid. Ini yang ditarjih oleh sahibu kitab Fathul Majid, syarh kitab at-tauhid. Syarh kitab at-tauhid. Baik. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qila min laha yaluhu idza ihtajaba, wa qila ishtiqaquhu min alaha al-fasil aw la'a bi ummihi, wal ma'na anna al-ibad. Semua ini ya ikhwan adalah pendapat-pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tetapi beliau sudah menunjukkan bahwa yang rajih adalah sudah kita jelaskan bahwa yang rajih adalah yang pertama, yakni al-haya lahu. Cuman kita membaca karena memang sudah azam untuk kita membaca tafsir Ibnu Katsir. Maknanya adalah annal ibad muallihuna atau ma'luhuna muwalli'una bitadarru' ilaihi fi kulli al-ahwal. Semua makna, kalau kita lihat makna yang disebutkan oleh para ulama ishtiqaqul kalimah, tidak jauh dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau Imam Ibnu Katsir, yang namanya hamba ini adalah muwalli'una bitadarru' ilaihi fi kulli al-ahwal. Selalu merasa tenang dan merasa jiwanya terhibur tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Dan memang demikian. Tatkala kita mendapatkan musibah, luju' kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan ketenangan jiwa. Kita akan merasakan ketenangan hati. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya dan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Sehingga seorang muslim mukmin akan merasa tenang hatinya tatkala dia tadarru' kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Qala wa qila mushtaqqun min alaha ar-rajul ya'lahu idza faza'a min amrin nazala bihi fa'alhamahu ay ajarahu fa'alihahu ay ajarahu. فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه. Juga maknanya benar pada asalnya. Makna daripada yang disebutkan di sini bahwasanya berasal dari kalimat alihar rajul, yakni maksudnya seorang yang mendapatkan musibah kemudian dihilangkan atau dilupakan dari musibah tersebut, dan ini semua adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menghilangkan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha wa barakallahu fikum liqoulihi ta'ala wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Allah melindungi dan tidak ada satupun yang bisa melindunginya. Artinya Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dan tidak butuh perlindungan dari kita. Tidak butuh perlindungan dari siapapun. Tetapi justru Allah Azza wa Jalla yujir. Allah Azza wa Jalla yujir. Wa huwal mun'im. Dan Allah Azza wa Jalla pemberi nikmat. Liqaulihi ta'ala wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Semua nikmat yang kalian dapatkan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Muqaddimat Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, yang namanya nikmat ada dua. Nikmatun mutlaqah wa nikmatun muqayyadah. Nikmat yang mutlak dan nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlak inilah yang didapatkan oleh semua orang. Orang kafir mendapatkan nikmat. Orang minum khamr mendapatkan nikmat. Mencuri kemudian berhasil mendapatkan nikmat. Tetapi yang namanya nikmat belum tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nikmat ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan, keindahan kepada seorang, bukan berarti menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah mengatakan demikian. Tatkala mereka sebagian dari Bani Israel nasu ma dzukkiru bih, taraku ma dzukkiru bih, meninggalkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun membukakan kepada mereka pintu segala kenikmatan. Sehingga tatkala mereka terlena, terlalaikan dengan kenikmatan tersebut, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami mengambil mereka, mengadab mereka dengan tiba-tiba dan hancur binasa mereka. Demikian Allah Azza wa Jalla. Belum tentu memberikan kenikmatan kepada kamu. Belum tentu kalau kamu mendapatkan kekayaan bahwa Allah Azza wa Jalla sedang merahmatimu, sedang menyayangimu, belum tentu. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri wal khair. Allah bisa aja menguji kita dengan kebaikan atau dengan kejelekan. Dengan kejelekan. Banyak orang yang diuji dengan musibah sabar. Diuji dengan kemiskinan sabar. Diuji dengan penyakit sabar. Tetapi begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, lupa daratan. Rusak. Rusak akhlaknya, rusak akidahnya, sombong wal iyadu billah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tetapi ketika kita tanamkan di hati kita wa ma bikum min ni'matin famin Allah, bahwa semua nikmat yang kita dapatkan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, akan terasa tenang. Artinya kalau ternyata nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sewaktu-waktu Allah Azza wa Jalla pun kalau mengambilnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Barakallahu fikum. Makanya disebutkan di dalam sejarahnya Urwah bin Zubair, tatkala beliau meninggal, patah kakinya, satu dari kakinya, kedua kakinya patah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, alhamdulillah, in akhadallahu minna udwan faqad abqa lana a'dha'an. Alhamdulillah, kalau Allah Azza wa Jalla mengambil satu dari anggota tubuh saya, Allah masih menyisakan yang lainnya. Syukru ni'matillahi Azza wa Jalla. Tidak lama kemudian beliau meninggal anaknya. Beliau mengatakan, alhamdulillah, in akhadallahu minna waladan faqad abqa lana aulad. Kata beliau, alhamdulillah, kalau Allah Azza wa Jalla mengambil salah satu dari anakku, maka Allah menyisakan yang lebih banyak. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah, akan terasa tenang tatkala merasakan bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu seketika tatkala kita tidak mensyukurinya dan tatkala kita mengkufurinya, wal iyadu billah. Dan na'udzubillah kalau sudah perasaan syukur dicabut dari hati kita. Minimal kalau kenikmatan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicabut dari hati kita adalah perasaan syukur dan berkah dari harta kita. Sehingga rekening sudah 2M, sudah 3M, masih aja merasa kurang, masih aja merasa kurang cukup, masih aja merasa serba kurang, masih merasa miskin. Masih merasa miskin. Bukan karena tawadhu'nya, bukan karena sedekahnya, cuman karena takut nanti dibilang orang kaya banyak yang minta sumbangan, banyak yang minta sedekah. Na'udzubillah, dicabut rasa syukurnya. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Wa huwal mut'im liqaulihi ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla al-mut'im. Siapa ini ya kawan? Tukang atau apa? Oh, taib. Labas, khair kalau ini. Tak pikir anak-anak. Wa huwal mut'im. Dan Allah Azza wa Jalla al-mut'im, yang memberi makan kepada kita semua. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah memberi makan kepada kita semua, memberi rezeki kepada kita semua, dan tidak ada satupun yang bisa memberi, tidak ada satupun yang mampu, yang bisa memberi makan kepadanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak butuh kepada kita dan kita butuh kepadanya. Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan ibadah kita, tetapi kita yang butuh kepadanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, kalau seandainya manusia mulai dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir di dunia ini, demikian pula jinnya, yang pertama mulai dari jin, makhluk jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka semuanya berada di atas satu hati orang yang paling fajir, yang paling kafir, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Amma kekuasaan manusia, jangankan manusia dari awal sampai akhir, satu orang aja dikhianati, seorang presiden dikhianati sama wakilnya aja sudah goncang singgasananya. Seorang presiden dikhianati sama seorang menterinya aja sudah goyang singgasananya. Apalagi kalau ternyata wakilnya, kalau ternyata menterinya, kalau ternyata ajudannya ini tadi, dia mempunyai potensi dan mempunyai nama di masyarakat, dan dia berpengaruh di masyarakat, bisa-bisa digulingkan kekuasaannya. Ini kalau kekuasaan manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya manusia dan jin awal sampai akhir mereka semua berkhianat, bukan berkhianat tanggung-tanggung, tetapi orang yang paling besar pengkhianatannya, mereka semuanya seperti itu.
Enggak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allahu Al-Qahhar. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla demikian. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Thayyib. Demikian pula ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alladhi yut'imuni wa yasqin. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Beribadah saya bahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan memberi minum kepadaku. Artinya bukan berarti kita langsung diminumin dan disuapin, tetapi artinya rezeki yang kita makan, minuman yang kita minum, dan bisa memasukkannya ke dalam perut kita semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mujid. Liqaulihi ta'ala qul kullun min 'indillah. Dan Allah Azza wa Jalla juga Al-Mujid. Mengadakan, menciptakan, mewujudkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu min 'indillah. Semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarahu. Thumma amatahu faaqbarah. Thumma idha sya'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Allah Azza wa Jalla, kalau kita lihat teks daripada ayat ini, teksnya adalah ta'ajjub. Allah mengatakan qutilal insanu ma akfarah. Di dalam sebagian makna qutila di sini adalah lu'ina. Artinya manusia ini sangat terlaknat dan sangat terkutuk perbuatannya, yakni yang kafirnya. Ma akfarah. Betapa dahsyatnya dan betapa besarnya kesombongan, kekafiran dan keangkuhan sebagian manusia. Allah mengingatkan, min ayyi syai'in khalaqah. Kamu itu wahai manusia tercipta dari apa memangnya? Kok bisa angkuh seperti itu setinggi langit? Kok bisa sombongnya setinggi langit? Seakan-akan kamu tercipta dari emas. Aneh, sebagian orang qutilal insanu ma akfara. Wajar. Allah mengatakan demikian, qutilal insanu ma akfara. Min ayyi syai'in khalaqah. Kamu itu emangnya tercipta dari apa? Sombong dengan hartamu. Apakah hartamu bisa menciptakanmu? Apakah hartamu bisa memperpanjang umurmu? Apakah hartamu bisa melindungi kamu dari azab Allah? Sombong dengan keturunan. Apakah keturunanmu itu berasal dari emas? Apakah istrimu kemudian emas? Apakah kamu sendiri juga dari emas? Enggak sama sekali. Bahkan otaknya kayak besi berkarat. Sombong. Seakan-akan kalau udah mempunyai keturunan ini, Masya Allah, jalan kayak mau terbang. Kayak Brahma Kumbara. Mau terbang aja jalan sudah. Sombongnya. Min ayyi syai'in khalaqah. Coba tengok lirik kiri kanan kamu itu tercipta dari apa? Kalau mungkin kamu tercipta dari emas, hidungnya emas, kupingnya berlian, kakinya baja, kepalanya kepala batu, mungkin aja. Mungkin aja. Darahnya darah misk, kulitnya kulit sapi atau kulit kerbau, mungkin aja. Min ayyi syai'in khalaqa, kata Allah Azza wa Jalla. Diciptakan dari apa kamu itu wahai manusia? Kok bisa angkuhnya sampai setinggi itu? Kalau udah kaya dikit, kalau udah bangga, kalau udah keturunannya mempunyai kedudukan, ini merasa bangga, dikatakan bin. Min ayyi syai'in khalaqa. Dari mana kamu berasal? Apa ada perbedaan kalau sudah kaya, kalau sudah ada nasab ini berarti ada perbedaan? Enggak. Allah mengatakan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Sama.
semuanya min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Sama. Dari nutfah. Dari nutfah. Terciptanya manusia asal-usulnya satu semuanya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan kutilal insanu ma akfarah, betapa angkuhnya dan betapa sombongnya sebagian orang. Seakan-akan dia diciptakan dari berlian, diciptakan seakan-akan begitu dia lahir keluar dari seorang wanita yang suci yang tidak merasakan sakit apa-apa, begitu keluar langsung ada jenggotnya sampai di perutnya. Langsung bisa jalan, langsung ini, Masya Allah. Keluar nggak pakai celana, nggak pakai baju, nggak punya apa-apa, sama dengan orang lain. Begitu gede, begitu besar, Masya Allah. Sok gaya pula. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma sabila yassarah. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memudahkan jalan keluarnya dari perut ibunya, dari kandungan ibunya. Allah Azza wa Jalla mempermudah keluar dari kandungan ibunya ke alam dunia ini. Tsumma sabila yassarah. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala keluar kadang-kadang tidak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala keluar ibunya sampai tersiksa, kadang sampai dioperasi itu. Tersiksa ibunya mati-matian, ini melahirkan, jerit ini, terkadang tidak dimudahkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tsumma sabila yassara, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk keluar. Lihat ini seluk-beluknya perjalanan manusia. Setelah keluar dari dunia ini, tsumma amatahu fa aqbarah. Setelah di dunia ini sekian tahun, 60 tahun, 70 tahun, mati dan masuk kuburan, juga tetap juga mati dan busuk juga. Perutnya yang sudah besar dengan kesombongan tadi juga pecah di dalam kuburan. Lihat, Allah Azza wa Jalla mengingatkan demikian kepada insan, kepada manusia. Min ayyi syai'in khalaqah, dari mana kamu wahai manusia diciptakan? Kemudian kamu keluar dari mana? Dan kamu akan kemana wahai manusia? Kamu akan ke liang kuburan. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan membangkitkan dan Allah akan menghisab. Dikumpulkan semuanya, yang sombongnya, yang baiknya, yang miskinnya, yang kayanya, yang kafirnya, yang muslimnya, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir daripada perjalanan kita. Itulah akhir daripada perjalanan kita. Kalau kita mau merenungi kehidupan dunia ini, sesungguhnya berarti modal apa yang kita sombongkan? Nggak ada gunanya sama sekali. Orang kaya kalau nggak ada orang miskin nggak bakal kaya. Orang kaya kalau bukan karena orang miskin nggak bakal kaya. Lihat orang kaya, karyawannya lari, bangkrut usahanya. Padahal tadinya merendahkan, menghinakan, sombong, karyawannya jangankan semua, satu aja yang merupakan tenaga inti, kelabakan. Lihat, tetapi na'udzubillah, memang manusia demikian. Manusia demikian. Fana'am barakallahu fikum. Al-mujid. Wahuwa al-mujid. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkan kita semua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkan harta kita. Apa tidak pernah kita melewati kisahnya Qarun, begitu sombongnya dan begitu angkuhnya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Keluar di kaumnya dalam keadaan pakaian sombongnya, penampilan angkuhnya, sombongnya. Tiba-tiba fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan di dalam tanah. Siapa yang bisa menolongnya? Tidak ada. Demikianlah ma'alul zalimin. Ma'alul zalimin. Barakallahu fikum. Dan ini kita maaf kalau melihat orang yang sombong, kadang-kadang bukannya tambah kayak kitanya, misal minder kayak kita, rasanya geli sendiri. Kadang-kadang kita kalau melihat orang sombong di hadapan kita, jangan minder.
Sama-sama makan nasi. Dia makan ponggol setan, dia makan setan, kamu makan ponggol setan. Jangan minder. Justru tatkala kita melihat seorang sombong dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan keturunannya, dengan ini, kita rasanya geli rasanya. Lucu. Ini orang kayak anak kecil. Lihat anak kecil. Orang lain sudah bisa nyopir mobil, udah bisa lari, udah bisa main bola. Dia baru bisa berdiri aja udah senang sekali. Udah pamer di hadapan ibunya, ayahnya, ibunya, di hadapan kakak-kakaknya, baru bisa berdiri. Senang sekali baru bisa berdiri dia. Baru bisa berdiri udah Masya Allah seakan-akan dia orang paling hebat. Orang lain sudah bisa main bola, sudah bisa naik pesawat, sudah naik pilot, sudah bisa jadi pilot, sudah ini, sudah itu. Dia Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, kadang-kadang seperti itu. Manusia geli kita kalau melihatnya kadang sombong. Kadang-kadang sombongnya di hadapan seakan-akan kita ini orang gak ada nilainya, kadang sombong. Alah, maaf, kesombongan berakhir dengan kenistaan. Wa huwal mujid. Allah Azza wa Jalla yang mewujudkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala juga berhak untuk memusnahkan kita kapan menghendakinya dan mematikan kita, wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Qul kullun min indillah. Semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menciptakan sendiri harta kita, ya wajarlah, mungkin aja. Kalau bisa menciptakan sendiri. Tetapi na'udzubillah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas. Bukan lagi tidak pantas, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa qad ikhtara ar-Razi," al-Imam ar-Razi, na'am. Annahu ismun ghairu mustaqqil albattah. Beliau mengatakan bahwa lafdzul jalalah Allah adalah nama yang jamid, yang baku, yang tidak terpecah dari kalimat apapun. Qala huwa qaulul Khalil wa Sibawayhi wa aktsarul usuliyyin wal fuqaha. Al usuliyun wal fuqaha yani ahli usul dan ahli fiqh. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها. Kemudian beliau berdalil dengan atas ucapan beliau ini dengan beberapa dalil. Di antaranya annahu law kana mushtaqqan lashtaraka fi ma'nahu katsirun wa minha anna baqiyat al-asma'i tudhkaru sifatin lah. Kata beliau Imam Ar-Razi di antara dalilnya, kalau seandainya nama Allah ini adalah terpecah dari nama kalimat yang lainnya, berarti banyak yang menyamainya. Lashtaraka fi ma'nahu katsirun. Banyak yang menyamainya. Tetapi seperti yang pertama kita jelaskan, kalau dikatakan bahwasanya lafdzul jalalah Allah mushtaq, artinya adalah lafadznya. Adapun maknanya sama sekali enggak mungkin. Seperti kata beliau, dan juga dalil yang kedua bahwasanya nama-nama Allah yang lainnya disebutkan sebagai sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Malikul Quddus. Al-Malik Al-Quddus. Fadalla ala annahu laysa bimushtaqin. Qala fa amma qawluhu ta'ala Al-Azizul Hamid. Al-Azizul Hamid Allahi. Ala qira'atil jar فجعل ذلك من باب عطف البيان ومنها قوله تعالى هل تعلم له سميا. طيب يعني ما معنى سميا يا اخوان؟ هل تعلم له سميا؟ apa maknanya سميا؟ هل تعلم له سميا apa makna سميا؟ سميا أي مساويا له, yakni tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq.
Dan kapan tertanam keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang hamba, seorang mukmin, seperti kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa'lam anna hayatal qulub wa ladzatiha wa rahatiha, ketahuilah bahwa sungguhnya lezatnya hatimu, kamu akan merasakan lezat di dalam hatimu, nikmat di dalam hatimu, dan ketenangan di dalam hatimu, bimulazamati ta'atillah azza wa jalla, dengan senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau mengambil istinbat dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban." Akan merasakan lezatnya keimanan orang yang selalu ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya. Akan selalu tenang hatinya, tidak tergantung kepada para dukun, tidak tergantung kepada para tukang sihir wal a'yadu billah. Naam, ini keterangan hal ta'ala huwa samia ay musawiyan. Wa fil istidlal bihadhihi ala kauni hadzal ism jamidan ghairu mushtaqqin nadhar wallahu a'lam. Al-Imam Ibnu Katsir juga membantah ucapan Ar-Razi di tatkala dia mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah adalah jamid, dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wa haka Fakhruddin Ar-Razi an ba'dihim annahu dhahaba ila anna isma Allah ta'ala ibraniyun la arabiyyun thumma dha'afa. Ada aja ucapan seperti ini. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya lafzul jalalah, nama Allah adalah bukan bahasa Arab tetapi bahasa Ibrani. Dan ini adalah pendapat yang sangat lemah dan pendapat yang batil, bahkan pendapat yang batil. Lafzul jalalah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim bahasa Arab. Dan kelihatannya di dalam seluruh bahasa tidak ada perubahan. Ada enggak perubahan dalam seluruh bahasa? Allah. Ada perubahan atau tidak? Bahasa Indonesianya Allah. Bahasa Inggrisnya apa? Allah juga. Bahasa Perancisnya Allah. Bahasa apa sih semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan. Menunjukkan bahwa bahasa ini adalah memang bahasa Arab, bahasa yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa sama sekali dirubah. Fahadha wa barakallahu fikum. Sehingga pendekatannya, kalau di dalam bahasa kita biasanya dikatakan Tuhan, tetapi sungguhnya ini adalah bahasa nasional. Bahasa nasional yang diorbitkan oleh orang-orang Islam yang kurang pede, yang minder terhadap agamanya. Ini sungguhnya adalah bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ngomong Allah Subhanahu wa taala? Selesai. Tuhan, biar karena ini adalah bahasa republik, bisa dipakai oleh sana sini. Minder. Bahasa mau mengucapkan lafzul jalalah Allah, sebagian muslim kadang-kadang minder karena kentara kalau dia adalah muslim. Tapi kalau ngomong Tuhan itu belum tentu dia adalah muslim. Karena semua orang di Indonesia ini mesti mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu lebih menasional. Tapi kalau mengatakan Allah itu adalah zat yang Maha Tunggal, oh ini repot. Karena yang bisa ngomong Allah adalah muslimin. Orang selain muslim gak bisa ngomong Allah. Biasanya ngomong gitu. Allah. Fa'adha. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahasa Arab. Thumma dha'afa wa huwa haqiqun bitad'if, dan ini adalah ucapan yang memang sangat pantas untuk diingkari dan dilemahkan. Yang mengatakan bahwasanya lafzul jalalah bukan bahasa Arab, dan ini wallahu a'lam bis-shawab, yang qarib sekarang yang berpendapat seperti ini kurang lebih dengan Ahmadiyah.
Ahmadiyah mengatakan bahwa bahasa Arab itu bukan Al-Quran, bukan bahasa Arab. Tapi karena kebetulan turunnya kepada Arab sehingga dalam bentuk bahasa Arab. Itu kata mereka. Walhamdulillah di negara kita kaum muslimin faham. Kaum muslimin sangat faham. Dan semakin kesini kaum muslimin semakin waspada dengan aliran-aliran sesat seperti ini. Ada aliran-aliran sesat seperti itu. Di Palembang. Palembang apa Lampung? Palembang kelihatannya. Ada aliran pengikutnya masuk diwajibkan untuk pokoknya setoran 20 juta satu orang. Wajib itu. Walaupun dengan hutang dengan apa setoran kepada amirnya, kalau enggak disiksa. Sebagai tanda bahwa dosanya telah diampuni. Karena dia tidak bisa setoran 20 juta. Sampai ada yang disiksa perempuan sampai lumpuh, diculik. Sampai seperti itu. Ada lagi di daerah bagian Kudus atau bagian mana? Aliran-aliran yang seperti ini. Aliran arus pendek ini. Semua oleh gurunya, oleh ustadznya, kalau ada pengikutnya, istrinya harus diserahkan kepada ustadznya dulu. Mau disucikan. Tapi ada aja pengikutnya. Memang terlalu goblok sebagian orang. Terlalu goblok dari sebagian orang. Ini nggak usah secara dalil, nggak usah secara sunnah dalam Al-Quran, secara kemanusiaan aja sudah nggak manusiawi. Secara manusia aja, secara kemanusiaan aja sudah nggak manusiawi. Lihat ayam itu, kadang gulet sama-sama jantan gulet berantem sampai luka sampai mempertaruhkan nyawanya karena rebutan, karena melihat istrinya diambil oleh jantan lain. Dikejar, diantam dan menyimpan dendam kusuma lagi. Kecuali dipisah oleh tuannya baru mau. Itu pun dipisah kalau kapan ketemu berantem lagi. Ini masih lebih normal ayam daripada orang seperti ini. Binatang yang sama sekali tidak ada cemburunya itu babi. Babi yang sama sekali tidak ada cemburunya. Kalau ada jantan lain dekatin istrinya malah dibantu. Itu babi. Kalau ada jantan lain dekatin betinanya babi malah dibantu oleh jantannya ini tadi. Silahkan. Binatang jorok seperti itu dimakan, ya, alhamdulillah. Tetapi kalau kita melihat ayam, tetapi ada aja pengikutnya. Sampai kemudian ada reaksi dari MUI, dari majelis ulama setempat, baru kemudian bukan bahkan mungkin kalau seandainya kalau dari pihak kepolisian pun mungkin dibiarkan, akan tetap berkembang ajaran-ajaran seperti ini. Tetapi alhamdulillah di negara kita ini, walaupun pada asalnya negara kita ini negara republik, walaupun pada asalnya prinsipnya negara kita ini, lambang negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, walaupun pada prinsipnya negara kita ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu banyak tapi intinya satu, nggak apa-apa. Walaupun pada asalnya undang-undang di negara kita ini bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mengamalkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tetapi alhamdulillah tetap aja kalau aliran-aliran yang sesat seperti ini, alhamdulillah pemerintah tetap tidak mau menerapkan undang-undang seperti ini. Dan juga tidak dirubah. Artinya berarti ini mutlak sama muqayyad dalam usul fikih mungkin. Undang-undangnya seperti itu. Setiap warga negara berhak untuk mengamalkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi alhamdulillah ketika ada teroris meledakkan bom, ini semestinya kalau dihujat dengan undang-undang seperti ini, kan katanya keyakinan masing-masing. Ini keyakinan saya. Tapi alhamdulillah tidak juga. Pemerintah tetap sangat antusias terhadap keselamatan negaranya dan juga terhadap keselamatan akidah kaum muslimin. Mereka tetap melihat layak atau enggak, itu aja sudah.
Na'am, barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqal muslimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu barakallahu fikum.